Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang limit trigonometri ya. Jadi ini adalah persiapan Matematika Saintek menuju UTBK gelombang 2, menuju SIMA UI, menuju ujian mandiri UGM, dan menuju UNER, UNPAD, ITS, UNBRA, IPB, dan yang lain. Bagaimanapun, limit trigono ini masih bisa keluar ya di UTBK gelombang 2. Semua soal yang mewakili akan saya bahas, mulai dari SBMPTN, SMPTN, sampai dengan UTBK gelombang 1 2021. Baik, kita mulai aja sedikit konsep teori. Limit trigono itu adalah limit yang melibatkan sin, cos, atau tangen. Biasanya unsur pembentuk ini yang bisa kita gunakan limitnya, yaitu sin, tangen, dan suatu variabel konstanta. Dengan pendekatan menuju 0, maka nilai sin suatu sudut itu sama dengan sudut itu sendiri, sehingga sin x dan x-nya bisa kecoret. Demikian juga mau sin di atas di bawah akan sama. Demikian juga nilai tangen. Nilai tangen pada sudut kecil sama dengan sinnya, berarti tangen dan variabel juga kecoret. Demikian juga sin dan tangen, demikian juga sin dengan sin, demikian juga tangen dengan tangen, dan demikian juga tangen dengan sin. Lalu bagaimana kalau cos? Kalau menuju 0, otomatis sudah langsung cos 0 itu 1. Tetapi kalau tidak 0, maka biasanya dalam bentuk sudut rangkap, yaitu cos 2 kali sudut sama dengan 1 min 2 sin kuadrat sudut itu. Atau rumus identitas tentunya cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat, ya kan? Pindah ke kanan. Dan rumus konversi sudut ke kali, yaitu cos min cos dapat diganti dengan min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Ini dasar konsep dari limit trigono. Jadi intinya kalau saya buat cara gampang, pakai cara coret-coret, pokoknya sin, tangen, dan variabel boleh dicoret, sedangkan angka di luar variabel dan pangkat tidak boleh dicoret. Lalu rumus yang sering digunakan adalah rumus sudut rangkap, identitas, dan konversi cos min cos menjadi min 2 sin sin. Lalu bagaimana dengan rumus-rumus yang lain? Rumus trigono lain yang diperlukan adalah rumus konversi dalam bentuk kuadran. Masih ingat? Kalau 90 itu mengubah trigono, yang sin jadi cos, yang cos jadi sin, yang tangen jadi kotangen. Sedangkan untuk 180 tidak mengubah trigono. Sin tetap jadi sin, cos tetap jadi cos, tangen tetap tangen. Jangan lupa kuadran. Kosek jadi sek jadi kosek, kotangen jadi tangen. Jangan lupa apa itu cos, sek itu seperkos, kosek itu sepersin, kotangen itu sepertangen. Jadi kalau tangen sin per cos, berarti kotangen adalah cos per sin. Lalu bagaimana dengan cara limit yang ada aljabarnya? Kalau ada aljabarnya, tetap berlaku jika ada bentuk 0 per 0, bisa digunakan faktorisasi, sekawan, atau L'Hopital. Masih ingat L'Hopital ya? Jika 0 per 0 diturunkan atas dan bawah. Ingat turunan, pangkatnya turun kali dan berkurang 1, dan turunan akar, dalamnya turunin dibagi 2 kali akar. Inilah seluruh rumus tentang limit trigono, ringkasnya hanya ini. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Saya mulai dari tahun 2010 ya, karena tahun-tahun sebelumnya ini jarang keluar. Mungkin bisa kamu coba dulu. Ingat, standar satu soal itu hanya 1,125 menit. Kalau kamu sudah coba di waktu dan lanjutin pembahasannya. Bagaimana? Ingat prinsip limit trigono itu pokoknya bagaimana? Sinnya dan variabel boleh dicoret. Masih ingat sifat akar? Akar itu bisa dimasukin, artinya menjadi 4x dibagi dengan sin 2x. Variabel yang sama adalah 4x diganti 2 kali 2x. Berarti sinnya kecoret, variabel kecoret. Jadi kalau kecoret otomatis jadi habis, berarti tinggal akar 2. Bisa ya? Karena limit dari suatu bilangan ya berarti bilangan itu sendiri gitu. Oke, karena menuju 0. Kemudian nomor 2, di sini kita perlukan identitas.
yaitu 1 min cos kuadrat, tidak lain dapat diganti dengan sin kuadrat. Nah, ini sudah ada kuadrat, berarti bisa kecoret ya. Jadi yang kecoret itu, ini saya pecah jadi kali gitu boleh ya. Berarti tinggal sin dan x-nya yang kecoret. Duanya tetap ada dan 2 dikuadratin, jangan lupa. Dan ini karena x-nya itu 0, berarti hanya tinggal tangen pi per 4. Pi per 4 itu adalah 45 derajat, yaitu tangennya 1. Berarti kalau gitu tinggal 4 itu sendiri. Jawabannya yang E tersebut. Perhatikan, ada suatu kecenderungan di dalam soal-soal tes masuk perguruan tinggi itu bahwa tahun genap kisi-kisinya sama kayak tahun genap. Tahun ganjil sama dengan tahun ganjil. Tapi untuk UTBK karena soalnya ada banyak sekali ya, jadi agak sedikit tidak berlaku aturan itu. Oke, tapi ya siap-siap aja keluar. 2013, kembali ke akar lagi, ya kan? Nah, tentunya ini yang perlu diingat adalah 1 min cos. Tuh, kalau kita pindah ke sini, 1 min cos 2 alfa berarti 2 sin kuadrat. Ngerti? Jadi kalau ini kita ganti 1 min cosnya, maka 1 min cosnya diganti 2 sin kuadrat. Kalau 2A jadi A, kalau X berarti jadi separuhnya kan? Yaitu setengah X. Nah, tentunya ini ada tangen sin bisa kecoret, tapi bilangan tetap. Berarti ini habis tangen X dengan sin X dengan sin X, berarti hanya tinggal bilangan aja, yaitu 3, habis itu 1, habis itu 1, 2, setengah-setengah itu setengah kuadrat. Jadi tinggal dicoret habis, ketemulah, yaitu akar 6. Jawabannya yang D. Bisa ya? Gunakan metode coret-coret. Kemudian berikutnya tahun 2016 keluar seperti ini ya. Masih ingat yang namanya bagi itu yang bagi kiri, yang bagi kanan. Yang namanya X pangkat 3/2 itu X pangkat 1 ditambah X pangkat setengah. Berarti kalau gitu ini bisa saya coret dengan itu, berarti tinggal 3/2. Ayo, dari mana 3/2? 1 dikurangi setengah. 1 X-nya kan X-nya yang kecoret ya. X-nya kecoret, sorry. 2 dikurangi setengah. Jadi 1/2, 3/2. Ini sinnya udah kecoret, berarti tinggal nilai X saja. X akar X udah kecoret. Oke, tentunya kalau 0 dimasukin pangkat berapapun ya tetap 0, berarti 0 dikurangi dengan min setengah. Jawabannya adalah min setengah. Jadi kalian bisa berlatih terus ya menghadapi beragam ujian mandiri setelah UTBK. Ya, bisa SIMA UI, UGM, Undit, UNPAD, ITS, UNER ya. Kalian bisa bergabung pada program intensif ujian mandiri setelah UTBK. Oke. Dan tryout setiap minggu ya, tryout SIMA UI, tryout UGM, tryout UNER dan yang lain. Berikutnya, ini UTBK 2019. Sudah mulai ada kotangen dan kosek. Ini yang diperlukan. Masih ingat apa itu kotangen? Kotangen itu adalah lawannya tangen, bukan sin per cos tapi cos per sin. Sedangkan kosek itu adalah sepersin. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal dimasukin jadi cos 2x gitu ya. Dan cos 2x min 1, cos 2x min 1 tidak lain dapat diganti dengan cos 2x min 1 itu dengan min 2 sin kuadrat x. Sudah kecoret. Dan jangan lupa cos 0 itu 1. Berarti ke atas habis, berarti 2-nya juga kecoret, berarti jawabannya adalah min 3, yaitu seperti jawaban yang E tersebut. Oke. Next, berikutnya ini bisa kamu coba ya dalam waktu satu soal 1,125 menit. Jangan lupa ini sudah ada sudut relasi ya. Seperti ini. X kotangen kuadrat. Kotangen itu apa? Kotangen itu lawannya tangen. Berarti cos kuadrat min sin kuadrat. Cos kuadrat min sin kuadrat itu dapat saya jadikan apa? Sin kuadratnya turun berarti cos kuadrat. Cos kuadrat itu adalah 1 min sin kuadrat. Masih ingat A kuadrat min B kuadrat? A plus B A min B. Berarti kecoret. Jelas ya? Dan ini sudah tinggal dimasukin aja nilainya, yaitu X-nya itu adalah pi per 2, sin pi per 2 itu berarti sin 90 adalah 1, 1 tambah 1 itu 2, dan ini adalah sin 91 dikuadratin habis, berarti jawabannya pi, yaitu yang E. Oke. Kemudian berikutnya nomor 7, ini ada saya pecah aja ya, karena ingat pembagi itu ya membagi kiri, ya membagi kanan. X per sin X kecoret,
Oke, X per sin X kecoret, cos X bagi cos X itu 1, cos 0 itu 1, ya berarti 1 ditambah 1, yaitu 2. Gampang ya, cepat sekali itu, tahun 2017. Ini ingat-ingat, ini ada X min berapa? 90. Nah, kalau sin 90 min A itu cos, berarti kalau dibalik, berarti jadi apa? Min cos. Ngerti nggak? Nah, min jadi plus. Namanya kotangen itu adalah cos per sin. Demikian juga 2x min pi. Kalau 180 tidak mengubah kuadran, berarti tetap, oke? Yaitu 2x min pi, berarti tetap nilainya adalah nilai dari cos itu sendiri, yaitu tetap 2x dan tetap merupakan sin 2x juga. Bisa ya? Nah, lalu ini tinggal kita coret. Di sini ada sin 2x. Sin 2x itu masih ingat sin 2 alfa? 2 sin alfa cos alfa, 2 sin alfa cos alfa. Maka X habis dengan sin X, tinggal cos X cos X. Tentunya cos 0 itu adalah 1. 1 tambah 1 itu 2, tambah 1, 2 kali 1. Berarti jawabannya 1. Ya, ini dari sin 2 alfa, 2 sin alfa cos alfa. Oke. Next, berikutnya. Nah, di sini ada nilai mendekati pi. Kayak tadi masih ingat persamaannya bahwa tangen, nah, untuk nilai pi tidak mengubah kuadran. Jadi tangen 2x itu sama dengan tangen 2x plus pi, gitu loh, ya. Sehingga bisa saya ganti di sini adalah tangen x pi per 2. Ini 2-nya bisa keluar kan menjadi 2x pi per 2. Berarti itu kecoret. Jelas? Habis ya. Berarti tinggal selesai, tinggal sin, yaitu sin dari min pi. Hati-hati min pi loh ya. Berarti sin min 90. Berarti justru plus. Oke, dan di sini kalau dimasukin berarti udah kecoret, berarti tinggal setengah kali 1 plus 1, yaitu 1 itu sendiri. Oke. Nah, lalu inilah contoh, karena bawahnya 0, atasnya 0, kita bisa menggunakan L'Hopital. Diturunin aja sinnya. Turunan sin 2x min 4 adalah 2-nya keluar, sin turunannya cos. 2 nggak punya akar, 2 nggak punya turunan. Nah, min akar 6 turunannya adalah seper, karena min jadi plus ya. Lalu 2 kali akar, karena per naik ke atas jadi plus. Udah, tinggal masukin aja dapat. Ya, di sini adalah nilainya 2, berarti cos 0 itu 1. Ini juga 2, berarti akar 4 itu 2. Jadi jawabannya adalah 8. Cepat sekali ya, tolong dibiasakan bisa. Ini juga gitu, karena 0 per 0 kita pakai L'Hopital ya, diturunin. Turunan sin 2x min 6 adalah 2 cos 2x min 6. Lalu turunan akar, yaitu jadi min 1, 2 kali akar, dia pangkat naik ke atas. Maka tinggal masukin cos 0 itu 1, dapatlah min 4. Cepat sekali. Lalu berikutnya, nah ini nggak bisa pakai L'Hopital. Kenapa? Karena kalau kita pakai L'Hopital ada yang 0 di atasnya. Jadi mau nggak mau kita harus pakai sekawan, yaitu kita kalikan lawan min plus dari itu. Sehingga dapat saya masukin ini habis, maka bisa kecoret sekarang, ya kan? Yaitu sin x dengan sin 2x cos 0, ini pi dengan pi juga jadi 2pi ya. Jadi dapatlah nilainya pi, jawaban yang D. Ini soal UTBK gelombang 1. Karena bawahnya 0 dan dia bisa diturunin sekali, tidak 0 atasnya, berarti pakai L'Hopital. Turunin aja. 3x turunannya adalah 3. Akar turunannya adalah min di dalam akar turunin dibagi 2 kali akar, gitu kan ya. Nah, sedangkan persamaan yang satunya di sini kita turunkan gitu, maka akan jadi hilang karena jadi sin, karena sin jadi 0, berarti nggak ada artinya. Kita cukup menurunkan yang ini saja. Diturunin 2x, masukkan x-nya 2, ketemulah 13 per 12, yaitu jawaban yang A. Bisa? Sekali lagi, ini semua sudah cara cepat dalam waktu sekian menit ini 13 soal sudah tuntas ya. Kalau kalian ingin belajar pelan-pelan, bisa saya kirim PPT ini ke email Anda. Silahkan kalian bergabung pada program intensif dan tulis alamat email Anda ke nomor HP WA saya ini, maka PPT ini akan saya berikan sehingga kamu siap menghadapi
UTBK gelombang 2 menghadapi SIMA UI, menghadapi UGM, Undip, IPB, Unpad, UNER, ITS, dan Unbra juga nanti kalau ada tes. Sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.